PJJ sampai akhir tuh belum ada 40% tingkat efektivitasnya. Sudah setahun lebih. Bagaimana nih pandangan Bapak selaku komisi, pandangan pribadi selaku Komisi 10 terkait rencana pemerintah, karena memang COVID banyak sekolah tutup Pak, rencana akan tetap buka dengan kondisi COVID semakin besar, cukup tinggi ya Pak ya, penyebaran COVID, sehingga apakah mungkin bisa dibuka? Pandangan Bapak selaku anggota komisi bagaimana Pak? Ini dilema ya, pendidikan itu adalah amanat konstitusi. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan tujuan berdirinya negara ini. Salah satunya samping melindungi seluruh tumpah darah, mensejahterakan kehidupan bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini salah satunya. Nah, sehingga tidak bisa tidak bahwa ini harus dilaksanakan. Oleh karenanya kalau diterjemahkan dalam undang-undang apapun, undang-undang sistem pendidikan nasional atau undang-undang pemerintah daerah, undang-undang pemerintah daerah menyebutnya ini urusan wajib, urusan wajib yang menyangkut kebutuhan dasar. Artinya harus dipenuhi dulu ini kepentingan pendidikan ini, dan baru nanti urusan lain. Nah ini jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota harusnya seperti itu, sehingga ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan baik pusat maupun daerah itu kan salah satunya ya. Memang kalau ukuran umumnya SDI atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia, Human Development Index. Ini kan kita juga tertinggal karena kita nggak konsen. Jadi sering terpengaruh atau mungkin disorientasi kita ini. Jadi maunya langsung modern-modern yang maju-maju dan seterusnya, tapi masalah pendidikan ini akhirnya kurang ditekuni dan bahkan mengikuti arus saja. Pendidikan pun udahlah terbawa arus globalisasi yang menjadi world class university, menjadi standar internasional dan seterusnya. Tapi akhirnya potensi kita itu di mana nggak tahu, karena kita sungguhnya kan unggul tidak mesti sama dengan yang lain, dan ukurannya tidak mesti pakai ukuran orang lain. Ya pakai ukuran kita. Jangan mengukur baju dengan badan orang lain kan. Mengukur baju dengan badan sendiri mestinya begitu. Nah, itulah yang terjadi, sehingga memang ini ada pandemi atau tidak. Nah, sekarang apalagi ada pandemi, ada alasan lagi untuk kemudian ketika kita terpuruk dari sisi pendidikan, ya karena pandemi gitu. Jadi ada kambing hitam. Tapi tadi pertanyaan Mas Hendrik, ini sekarang ini gimana? Sekarang langsung ke ini ya. Sekarang pandemi sudah, kemudian mau pembelajaran tatap muka, kita hanya dengan satu skema atau satu solusi menghadapi pandemi itu pendidikan, yaitu PJJ atau BDR, PJJ pembelajaran jarak jauh, atau BDR belajar dari rumah. Sampai akhir, sampai sekarang ini, PJJ itu saja artinya kan ketika wabah itu kan hanya ada dua, teorinya ada dua. Jadi mitigasi atau adaptasi. Mitigasi itu mengurangi risiko bencana, yang kedua adalah adaptasi. Mengurangi ya dengan konsep generik, juga pakai 3M atau 5M dan seterusnya. Kemudian adaptasi
Nah ini menyesuaikan atau istilahnya udahlah kita akui saja ini sudah kita terima, kemudian new normal, udah berarti dilaksanakan. Nah, dilaksanakan tapi PJJ sampai akhir tuh belum ada 40% tingkat efektivitasnya. Sudah setahun lebih masih 36% atau maksimal 40% tingkat efektivitas pembelajaran. Sehingga namanya istilahnya apa? Learning loss. Ada learning loss. Ada proses pembelajaran yang nggak bisa diikuti. Ada survei dilakukan oleh Kemendikbud sendiri, oleh Balitbank, oleh pihak lain, KPAI, dan seterusnya melakukan penelitian. Dan ya ada banyak keluhan. Jadi mereka sudah tidak betah. Mereka itu peserta didik ya, siswa dan mahasiswa. Jadi terutama siswa, kalau mahasiswa masih terlalu agak santai ya, mahasiswa itu agak santai. Tapi kalau yang stres tuh anak TK, SD, apalagi PAUD ya, TK, SD, SMP, SMA, SMK, itu stres betul. Mereka rata-rata di atas 60% mengendaki tatap muka. Kenapa? Karena mereka bosen, stres, kemudian kepengen ketemu gurunya, ketemu sosialisasi dengan teman-temannya, dan seterusnya. Kemudian dalam proses juga ini pakai platform pendidikan, ya sekalipun itu tetap tidak bisa bertanya bebas, dibatasi waktu, dan seterusnya. Belum lagi kemudian infrastruktur internet, kemudian tidak ada pulsa, tidak ada gawe, pulsa apalagi gawenya, itu device-nya nggak ada. Sehingga ini menjadi, kita akhirnya bikin panja PJJ, pembelajaran jarak jauh. Akhirnya banyak rekomendasi, paling tidak ada 15 rekomendasi, salah satunya paling menonjol dan direspon oleh Mas Menteri adalah pulsa itu. Akhirnya bagi-bagi pulsa kan, kuota pulsa sampai 7 triliun, ini luar biasa. Nah ini lepas dari itu semua akhirnya ada diskusi tentang efektivitas dan sebagainya, karena ada 30 GB misalnya yang bebas dipakai oleh siswa atau dosen atau guru itu hanya 5 GB, padahal tidak seluruhnya kurikulum itu bisa dipenuhi dengan platform yang disediakan oleh pemerintah. Padahal sisa kuota 25 giganan itu sekitar itu harus dipakai untuk platform digital yang bekerjasama dengan pemerintah. Itulah kendalanya, sehingga ketika ada skema setiap tahun ajaran baru yang lalu sudah ada SKB 4 Menteri pembelajaran tatap muka. Tapi apa berhasil? Tidak berhasil, digagalkan lagi karena naik lagi. Jadi ada guru yang terpapar dari siswa ini sakti, siswa ini sekarang baru ya di Jakarta yang bisa terpapar. Tetapi dulu kan tidak ada siswa terpapar, tetapi kan membawa carrier. Jadi siswa itu membawa dari orang tuanya, dari kakeknya, dari neneknya, membawa. Kemudian akhirnya ada guru beberapa banyak di sekolah-sekolah itu akhirnya ditutup lagi. Jadi SKB 4 Menteri pada tahun lalu, tahun ajaran baru yang lalu itu sudah akhirnya tidak jalan pembelajaran tatap muka. Kembali lagi ke DDR. Nah, dengan catatan-catatan itu, catatan infrastruktur, maksudnya internet, kemudian gawe tidak ada, pulsa yang ini, kemudian naik turun sinyal, dan seterusnya, dan bahkan kesiapan materi guru untuk, tidak semua guru ada 60% yang siap, guru dan dosen itu 60% siap untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh, tetapi masih ada 40% yang masih gagap, masih maunya juga konvensional, masih ketemu, masih luring, dan seterusnya. Inilah problematikanya, sehingga kalau kemudian sekarang PJJ itu, panja PJJ sudah selesai, sudah dikasihkan juga rekomendasinya kepada Menteri, kemudian ketika ada skema baru, ini mau ada tahun ajaran baru lagi, pembelajaran tatap muka, tapi kalau kemudian saya ditanya, maka rata-rata, jadi satu, pemerintah tidak berani memberlakukan untuk semua. Nah, jadi adanya adalah pencontohan atau di beberapa tempat. Nah, beberapa tempat itu yang siap. Tapi sekarang ini, kemarin ketika siap nggak ada masalah, nggak ada lonjakan, mereka rata-rata yang ditunjuk sekolahnya siap. Tetapi faktor lain, yaitu faktor kesiapan misalnya SDM yang sudah divaksin
vaksinasi yang sampai 5 juta ke guru dan tenaga pendidikan itu ternyata tidak ada seperlimanya. Kemarin itu nggak ada 1 juta waktu kita keliling itu, sehingga mereka berharap, Pak, kita siap, sekolah sudah siap, sekolah sudah menyediakan ini itu, ada tempat cuci tangan, ada termogan dan seterusnya, guru juga sudah siap, kerjasama dengan komite sekolah. Artinya kalau ada orang tua yang tidak berkenan anaknya berangkat, maka tidak dianggap membangkang. Dia boleh belajar dari rumah. Itu sudah siap semuanya, tetapi lagi-lagi bahwa ternyata jaminan bahwa vaksinasi untuk 5 juta guru dan tenaga kependidikan itu ternyata juga tidak terlaksana dengan baik sampai sekarang. Akhirnya sekarang ini nemui lagi naik, wah luar biasa. Indonesia jadi juara. Kemudian provinsi-provinsi yang banyak siswa dan mahasiswa, yaitu provinsi di Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, merah cenderung ke hitam gitu. Nah, ini nampaknya SKB 4 Menteri ini akan menemui kegagalan lagi. Secara jujur kalau boleh bilang ini memang agak sulit dilakukan ya Pak ya, untuk pelajaran tatap muka ini ya Pak ya. Ya, dengan kondisi real sekarang ya. Kondisi real sekarang ini agak berat, sungguhnya sama ya. Artinya kita yang melihat ketika ada learning loss, bahkan karena akumulasi, ada yang menyebut ini lost generation itu bisa karena tanpa pendidikan itu. Kita juga mendorong sungguhnya kalau bisa dilakukan pembelajaran tatap muka silahkan, tetapi lihat begini, lihat kondisi naik, kesiapan dari beberapa pihak tadi yang saya sebut itu nampaknya tidak bisa dilakukan dan tidak bisa kemudian dipaksakan kan. Yang utama adalah keselamatan jiwa. Ya, artinya sungguh pun pendidikan ini adalah kebutuhan dasar ya, yang itu urusan wajib di setiap jadi pendidikan ini karena berat, maka ini termasuk yang bukan di pusat ya, urusan absolut pemerintah pusat, tetapi didesentralisasikan secara konkuren. Konkuren itu bareng-bareng. Jadi pendidikan tinggi di pusat, SMA, SMK, dan pendidikan dan layanan khusus di provinsi, kemudian SMP, SD, TK, PAUD itu di kabupaten kota. Ini mestinya masing-masing konsentrasi begitu, tapi ya faktanya anggota DPR RI ketika datang ke dapilnya, maka Pak mohon maaf ini tolong ini nggak ada internet, nggak ada komputer untuk ini gimana segala macam lah. Padahal ini mestinya sudah dibagi. Itu kan yang bicara begitu SD. Nah kalau perguruan tinggi mungkin bisa dibawa ke pusat untuk dijadikan aspirasi. Tapi kalau SD ini gimana? Kan mestinya pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kan dari 20% anggaran pendidikan itu hampir 300 triliun dari 550-an ya, 540 triliun itu kan ke daerah, namanya dana transfer umum. Tapi faktanya yaitu kondisi di daerah seperti itu. Jadi ini sudah digotong bareng-bareng, tapi faktanya memang masih berat ini pendidikan kita. Nggak, terkait pelaksanaan tatap muka kan, mungkin apakah setuju dengan pendapat yang di daerah zona-zona yang mungkin kalau di Jawa memang kan sudah kita sepakatlah Jawa ini sudah hitam Pak, bukan merah lagi. Mungkin seperti di Papua, Ambon, ataupun yang di luar Jawa, apakah itu mungkin dilaksanakan Pak? Lihat memang terkait dengan zonisasinya mereka mungkin masih agak hijau gitu. Pandangan itu setuju nggak kira-kira Pak Ustadz? Ya makanya ini yang penting jangan ada instruksi dari pusat, nggak usah kasih kelonggaran. Jadi ini jadi yang tahu daerah itu orang daerah. Makanya kalau kemudian SKB ini mengikat, nanti kan kalau yang keluar dari SKB itu nanti dianggap membangkang, tidak taat aturan. Ini udahlah untuk pendidikan khususnya, apa gunanya kemudian ini adalah didesentralisasikan secara konkuren kalau kemudian otoritasnya nggak diberikan kepada mereka. Kasihlah
SD, SMP, SD, TK, PAUD sepenuhnya kabupaten kota, dan kabupaten kota jangan juga hanya pemerintahan. Pendidikan ini bukan urusan pemerintah saja. Ada orang sekolah negeri jumlahnya lebih sedikit dari sekolah swasta kok. Ya, yang lebih banyak, yang mungkin masih imbang itu SD. Tapi SMP jauh, sekolah swasta lebih ini. TK hampir semuanya swasta. Sekolah TK negeri malah sedikit sekali, namanya TK pembina. Jadi apalagi kalau SMA SMK itu sekolah negerinya sedikit sekali. Jadi inilah, karena sudah bersama-sama dengan masyarakat, maka jangan juga kebijakannya orang jumlahnya saja lebih banyak swasta, kok kemudian kebijakannya semuanya oleh pemerintah. Jangan. Jadi libatkan semua. Kalau mereka masih tidak nyaman, ya sudah, jangan dipaksakan. Bahkan orang PJJ, coba ditanya saja ke daerah NTT, ke Papua dan seterusnya. Mereka tidak melaksanakan PJJ. Jadi pembelajaran jarak jauh, mereka mengatakan bagaimana, nggak ada sinyal, nggak ada apa. Kemudian kalau toh ada di kota itu sinyal, mereka tidak punya HP. Ada juga satu rumah, itu HP-nya punya bapaknya saja satu. Kemudian nanyaan 5, sekolahnya beda-beda. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Itu gentian, ya hanya untuk absen aja dia, tidak, mereka nggak ini kan, kecuali gantian. Ada jadwal SMP-nya beda, jadwal SD-nya beda, jadwal SMA atau SMK-nya beda. Kan nggak ada hubungan antara SD, SMP, SMA. Sehingga nggak bisa. Ini real di lapangan seperti itu, sehingga yang begitu, kasihkan otoritas itu kepada mereka sesuai dengan perundangan yang ada. Jadi sesuai dengan perundangan yang ada, ya sudah. SD, SMP silahkan, apalagi di zona yang bergunung-gunung begitu rupa. Penyakit impor ini, kalau penyakit impor nggak ada yang impor sampai sana kan, ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Ini zamannya lockdown semua, ini masih tatap muka. Emang kenapa orang nggak ada COVID umpamanya di sana, nggak menular, kecuali ada orang dari Jakarta keluyuran di sana, itu perlu dipantau itu. Jadi sekarang yang perlu dipantau bukan teroris, tetapi orang yang membawa apa enggak ini, bawa, iya ini berbahaya soalnya. Saya kira untuk daerah-daerah, yang penting regulasinya umum saja lah. Pemerintah pusat itu sungguh pun 4 menteri atau SKB 4 menteri, tapi jangan kemudian diborong semua itu diatur oleh pemerintah pusat. Berikan otoritas kepada mereka, mau jalan atau tidak, mau melaksanakan atau tidak, dan apa yang terbaik buat mereka, itulah yang kemudian kasih ruang, kasih otoritas. Jadi begitu saya kira, menurut saya.